Desa dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang hadir secara virtual, yang kita hormati tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, khususnya membidangi Pak Khalid Mawardi, dan TGUPP pada bidang-bidang lain yang mendampingi para pejabat, dan hal ini Kepala OPD Sumatera Selatan, terkhusus Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, para sekda se-Sumatera Selatan atau pejabat teknis yang diutus, hadirin, ada juga PKK di sini, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan dan organisasi wanita yang para hadir yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan baik ini kita dapat berkumpul untuk bersama-sama menyamakan frekuensi kita terkait dengan kemandirian pangan di Sumatera Selatan. Upaya ini tidaklah datang dengan tiba-tiba, tapi dari mulai pemetaan persoalan global, persoalan nasional, dan persoalan daerah. Jauh sebelum terjadinya krisis canangkan tentang kemandirian pangan ini pada akhir 2021. Sementara invasi Rusia terjadi di April tahun 2022. Persoalan-persoalan yang kita hadapi ini juga tidak lepas dari kondisi kita menghadapi COVID-19 kemarin. 2 tahun kita terkontraksi ekonomi. Terkontraksi ini mengakibatkan berbagai dampak, termasuk pengangguran, dan sangat memungkinkan terjadinya gejolak harga. Kita berterima kasih, ini ada pejabat dari BPS juga hadir. Kalau kita dapat berbangga sedikit, kita dengungkan tagline kita, ketika orang masih berpikir kita sudah berbuat. Itu tagline yang sudah sejak tahun 2007 saya dengungkan di saat saya menjadi bupati dan Pak Khalid menjadi wakil bupati. Tapi kita fokus dalam hal ini terhadap ketahanan pangan kita. Kita ini kadang lupa terhadap potensi yang kita miliki, baik secara personal maupun alam. Secara personal, kita ini punya potensi untuk mengajak. Ada Bapak Ibu sekalian mungkin pernah dengar tentang manajemen tepuk tangan, saya bilang. Kejadian contoh nih ya, di beberapa acara misalnya, kalau kita tidak memulai itu tepuk tangan para tokoh, yang lain audiens akan ragu. Untuk itu, dalam Sumsel Mandiri Pangan ini kita harus betul-betul satu frekuensi yang saya sebut, bahwa ini top down. Tidak bisa kita mengandalkan ini datang dari bawah, bottom up, tidak mungkin. Bapak Ibu sekalian harus ingat pesan Pak Gubernur terhadap manajemen tepuk tangan. Harus ada yang memulai dalam simpul apapun. Kita tidak berpikir tentang harga pasar, karena kita memang awalnya berpijak kepada merubah mindset dari kebiasaan membeli menjadi penghasil. Semua bisa melakukan ini. Dalam bentuk apa ini Pak Gubernur? Yang paling mudah di urusan rumah tangga, siapa itu? Ibu rumah tangga. Di kelompok masyarakat lagi apa? Ada PKK, ada Dharma Wanita, ada organisasi
organisasi-organisasi kemasyarakatan yang sangat mungkin bahwa komunitas itu bisa menunjang program ini, Bapak-Bapak. Kita tidak pernah menyangka gejolak ketersediaan pangan ini, termasuk harga. Apa hubungannya invasi Rusia ke Ukraina terhadap minyak goreng misalnya? Tidak ada yang menyangka keterkaitan itu. Ternyata Ukraina itu menyuplai 30% bagi minyak goreng dunia ini yang berbahan baku jagung dan lain sebagainya, yang membuat mereka tidak bisa ekspor dan akibatnya sawit kita yang dicari. Hanya itu sebenarnya, bukan ada pengurangan produksi. Nah, kita tidak tahu ini gejolak-gejolak lainnya. Tadi di pertemuan BPKP sudah saya sampaikan, ada 62 negara berpotensi bangkrut hanya karena ketersediaan pangan yang tidak ada jaminan. Yang sudah masuk bangkrut, dinyatakan bangkrut oleh IMF, oleh Bank Dunia, Sri Lanka. 762 triliun tidak terbayar karena pangannya tidak tersedia. Sebab pemerintah ada kebijakan, pemerintah Sri Lanka melarang pupuk impor, sementara ketersediaan pupuk organiknya belum memadai. Hati-hati kita di dalam setiap program ini jika kita tidak punya buffer stok yang memadai. Argentina, Ekuador, Zimbabwe, jika ini terjadi pada daerah kita tidak bicara negara lah, pada daerah kita, atau ada bulgur jilid 2, pasti kita yang bersalah. Hengkangnya para transmigrasi ketika tahun 70-an harus kembali ke Jawa, sudah diberi rumah, diberi lahan, tapi mereka hengkang karena apa? Krisis pangan pada saat itu. Maka ada bulgur yang dibagikan oleh pemerintah, makanan kuda pada saat itu. Apa kita harus mengalami itu? Tidak ada bulgur jilid 2. Pasti kita yang bersalah. Nah, pengaruh dari Bapak Ibu sekalian dalam jabatan pada saat ini, manfaatkan. Saya tekankan juga kepada TGUPP khususnya yang bidang, jangan segan untuk turun ke lapangan, untuk mengajak, karena ini memang persoalan mendoktrin. Kita itu harus mendoktrin. Ini top down, saya bilang. Kalau mindsetnya sudah sama, frekuensi kita sudah sama, tak ada kekhawatiran itu. Apalagi kebijakan pemerintah pada saat ke depan ini nanti sudah akan berubah, tidak kepada komoditas subsidi itu, tapi kepada person. Ini juga perlu kehati-hatian karena data kita udah valid atau belum. BBM misalnya kepada person, pupuk nanti kepada person, minyak goreng kepada person, ada jalan ini. Tapi kan ada persoalan yang mengekor di belakangnya. Apa? Seperti Peduli Lindungi ini. Beli minyak goreng pakai produk aplikasi Peduli Lindungi. Siapa yang bisa menjamin bahwa dia sudah punya hardware-nya? Masyarakat kita sudah punya Android-nya. Ada lagi yang tidak terlihat signalnya, no. Apa kita harus plug begitu saja, putus asa dengan program? Ya tidak. Kita ini harus punya daya improvisasi yang tinggi. Kita belum bicara inovasi, jadi masih improv saja dulu. Bagaimana mengatasi persoalan ini? Berarti kembali lagi ke mindset. Dari zaman dulu kita ini minyak itu gak tergantung sawit. Kita ini minyak kelapa. Kebanyakan kita dulu. Tapi sekarang budaya ini seperti jadul kalau kita jalankan.
berkayu, tidak gemar lagi memohon kelapa, menanam pohon kelapa. Ini mindset lagi. Kita ini kalau sudah bicara pangan, selalu padi, gandum, ubi-ubian. Nah, begitu. Itu baru Romawi. Kita bangga. Kita ini tidak tergantung, tidak tergolong provinsi yang penyebaran penyakit mulut dan kukunya masif. Bangga. Tapi kebanggaan itu semu. Kenapa semu? Karena yang sebenarnya ternak kita ini memang nggak banyak. Gagal di sini. Memang ternak kita ini nggak banyak dari berbagai persoalan ancaman. Keamanan pada tahun 2000-an. Habit. Kebiasaan. Orang kita ini terlalu konvensional kadang-kadang memelihara itu. Bahkan di tengah kota masih ada kerbau, masih ada sapi, dilepas begitu saja. Jadi berkembang biak secara alamiah saja, sudah nggak bicara inseminasi buatan, tidak bicara semen. Padahal kita punya fasilitas itu. Inseminatornya juga sudah sedikit demi sedikit mulai pensiun, tidak tersedia lagi. Itu salah satu rahasianya Bapak Ibu sekalian, kenapa saya mengangkat P2EP. Yang saat ini sudah berjumlah hampir 2000 P2EP. Ini untuk mengantisipasi. Tapi pergerakan P2EP ini sangat tergantung dengan kabupaten kota pemanfaatannya. Jadi betul-betul di pertemuan kita ini ada beberapa hal yang saya tekankan, yakni ini top down. Jangan berharap ini bottom up. Jangan berharap ini alamiah saja dan grassroots naik, enggak. Tadi saya bilang manajemen tepuk tangan ini akan jadi lidi-lidi saja, tidak akan pernah jadi sapu lidi kalau kita tidak merajutnya. Ini berulang-ulang saya sampaikan yang seperti ini. Akan jadi lidi-lidi saja kekuatan-kekuatan. Ada yang nanam jengkol, ada yang nanam pete, ada yang nanam cung, ada yang nanam cabai, ada yang nanam segala macam. Sehingga untuk menjadikan sambal pete itu perlu biaya mahal. Karena tidak ada yang terkoordinasi. Maka terakhir saya sampaikan petakan Pak Ruzwan. Daerah ini potensinya apa? Ada keseragaman komoditas yang mudah dipantau juga jika ada hama. Mudah juga kita untuk jika ini berproduksi besar mencari marketnya. Maka kita jangan hanya berkutat ke umbi-umbian dan padi saja. Kita ini subur. Apa alasan kita? Kita malu kalau inflasi kita tinggi, apalagi di komoditas-komoditas seperti itu, sementara ancaman inflasi global. Ada negara yang sudah di atas 50% inflasinya. Jadi kalau kita sudah sama berpikir bahwa ini top down, jalan Pak kita. Kerbau Australia tidak bisa berkembang karena memang alamnya tidak cocok. Tapi sapi Brahman, apa yang putih itu? PO. Masih. Ini legasinya Pak Soeharto. Apa kita nggak pengen ada legasi juga? Sate kambing aja dari daerah lain kambingnya kita ini.
Coba dulu. Kambing, sate kambing yang kita makan itu kiriman dari daerah lain. Bapak-bapak yang punya tupoksi khusus di peternakan ini harus minta Pak Sekda ini ditekankan yang begini. Kenapa di Jawa Barat ada kambing etawa, di Jogja ada Morino bisa hidup, kenapa di kita tidak? Oh, ketidakcocokan iklim misalnya. Berarti kita harus cari jalan keluar. Yang lain apa? Jadi tadi kembali ke PMK tadi, penyakit mulut dan kuku, bangga karena penjakitannya tidak masif, tidak mewabah gitu. Ini mama lu nak mau ada sapi dikit. Kita tidak punya persoalan terhadap PMK, apa nak kita persoalan orang mau nak katik sapi yo. Saya punya pengalaman ini Bapak Ibu sekalian, Pak Sekda dan seluruh yang membidangi peternakan. Waktu Timur itu populasi sapinya dulu 100.000 dulu. 2001, 2001 karena ancaman keamanan punah, tinggal 10.000. Ketika saya dilantik dengan Pak Oleh ini jadi bupati wakil bupati, sapi itu hanya tinggal 10.000 saja. Se-Oku Timur. Memang ini harus butuh tekad. Saya ajak beberapa teman untuk berkumpul beli sapi karena ancamannya keamanan itu mesti di daerah perbatasan karena sapi itu harus ditarik atau diangkut. Di setiap perbatasan itu saya gaduh, karena bahasa Indonesianya apa digaduh itu? Saya titipkan bagi hasil. Ada 500 ekor maksudnya. Di akhir jabatan saya, bukan karena sapi yang saya titipkan ini beranak pinak menjadi lebih banyak, tapi orang menjadi tertarik karena saya ajak bertepuk tangan kasarnya. Saya contohkan, saya ajak sapi. Pak Bupati saja nanam pelihara sapi, hampir 100.000 kembali lagi akhir jabatan saya. Ini pentingnya kita secara personal, bahwa kita ini punya pengaruh. Jadi masyarakat itu udah trauma itu bikin putus asa. Males pelihara sapi, banyak malingnya. Bukan maling lagi, mobil dibawa disuruh ngangkat. Malingnya ditangkap, waktu diproses ditanya, bilang nggak sengaja. Kalau maling sapi enggak Pak, saya ketemu tali, saya tarik ternyata ada sapi. Ini sudah sudah putus asanya. Jadi ini saya minta jajaran yang membidangi pangan dan peternakan, juga perikanan, ini ayo kita berpikir tentang kesiapsediaannya kita, ketersediaan kita.